Presiden Joko Widodo berkali-kali menyebut hilirisasi di sektor mineral dan batu bara menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk bisa sejajar dengan negara maju lainnya di dunia. Pasalnya, hilirisasi memberikan nilai tambah bagi sumber daya mineral asal Indonesia yang selama ini dijual ke luar negeri dalam bentuk mentah. Nikel di tahun 2015, ekspor kita 3 billion US dollar dalam 1 tahun. Artinya 45 triliun rupiah. 45 triliun rupiah. Kemudian setelah kita stop, 2021 muncul angka dari 45 triliun muncul 340 triliun rupiah. 2022 muncul 520 triliun rupiah. Dan 2023 muncul angka 520 triliun rupiah. Lompatannya coba. Ada yang menyampaikan pada saya, Pak, itu yang menguntungkan perusahaan, Pak. Rakyat dapat apa? Jangan keliru. Kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, biaya ekspor, pajak ekspor, biaya keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Sangat besar sekali. Fakta menunjukkan, hilirisasi di sektor minerba memang memberikan efek yang nyata bagi ekonomi di tanah air. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, hilirisasi di bidang sumber daya alam memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bumi pertiwi, salah satunya disumbang dari hilirisasi nikel yang selama ini turut mendapat perhatian utama dari pemerintah. Mencatatkan surplus besar sebesar 36,9 miliar. Hilirisasi berhasil menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Jawa. Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tumbuh signifikan ditopang hilirisasi nikel, di mana tahun 2023 masing-masing tumbuh 6,4% dan 6,9%, jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan nasional. Tak hanya dinikmati oleh segelintir elit di Jakarta saja, dampak dari hilirisasi nikel nyatanya turut dirasakan oleh warga di lokasi tempat tambang nikel berada. Pertumbuhan ekonomi di bumi 1000 megalit ini turut terkerek hingga 9,75% pada kuartal kedua tahun 2024 ini. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mencapai 5,05%. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah juga menjadi yang keempat tertinggi di Indonesia setelah Papua Barat, NTB, dan Maluku Utara. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian nasional sebesar share 1,6% pada kuartal kedua tahun 2024 dan juga share sebesar 23,3% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Tak hanya dari sisi pertumbuhan, data dari BPS Sulteng juga menunjukkan sektor hilirisasi nikel juga menyumbang kontribusi yang luar biasa baik dari sisi lapangan usaha maupun pendapatan domestik regional bruto atau PDRB. Industri pengolahan yang membawahi smelter nikel menyumbang hingga 41,94% dari total pendapatan domestik bruto Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu sejauh apa dampak kehadiran industri pengolahan, khususnya smelter nikel dirasakan oleh warga di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali Utara? Kami sempat menemui salah seorang warga yang sudah tinggal selama puluhan tahun di Morowali Utara ini. Rocky Nirwan, salah seorang warga asal Palu yang kini bertempat tinggal di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mengaku merasakan adanya perubahan perekonomian dengan adanya kehadiran perusahaan smelter nikel di wilayah Sulawesi Tengah. Adanya perusahaan Geni, dan sebelum adanya perusahaan Geni itu, sebelumnya ada Geni, Desa Bunta layaknya pedesaan terpencil. Pedagang belum begitu banyak, dan setelah ada perusahaan Geni, pedagang mulai banyak di sini berusaha. Dikarenakan karyawan Geni sudah cukup banyak, dari awal memang belum
begitu banyak. Setelah kurang lebih 3 tahun saya di sini, dampaknya cukup bagus. Langganan sudah banyak, sampai di perusahaan pun sudah ada langganan yang berbelanja atau mengambil barangnya kita. Itu dampaknya ya sudah banyak langganannya. Tak hanya warga sekitar, kehadiran industri pengolahan, khususnya smelter nikel yang ada di wilayah Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, juga memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah setempat. Sebagai salah satu perusahaan smelter terkemuka yang berdiri sejak tahun 2019, PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sembari menjaga hubungan yang harmonis antara warga dengan stakeholder. Hal itu diwujudkan perusahaan dengan melakukan sejumlah langkah, termasuk rekrutmen warga sekitar perusahaan, bakti sosial untuk warga yang tinggal di sekitar lingkungan perusahaan. Tim Liputan CNBC Indonesia.